Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar? Rekan-rekan driver atau pengemudi di seluruh Nusantara. Harapan saya semoga kita sehat selalu. Tetaplah berhati-hati. Semoga penumpang yang kita hantar dari terminal keberangkatan sampai terminal tujuan aman, nyaman, dan selamat. Selamat bertugas. Oke, baiklah rekan-rekan. Saya di sini ini ingin berbagi apa yang saya ketahui dan apa yang saya bagikan terhadap teman-teman. Semuanya itu dari hati yang paling dalam. Bagaimana kita menghindar, bagaimana kita memperkecil tingkat kecelakaan. Tujuan saya agar kita memiliki persepsi yang sama. Oke lah teman-teman, langsung kita bahas. Itu yang ada di depan slide atau di video Anda, defensive driving. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, agar kita punya dasar untuk pondasi melakukan pembahasan agar ruhnya dapat dan bisa kita implementasikan saat berkendara. Ini dia, selamat menyaksikan. Tolong diamatin rekan-rekan. Inilah perilaku atau beragam perilaku mengemudi di jalan raya. Sini kita lihat. Di sini banyaknya pengemudi atau driver tidak memiliki kesadaran sehingga mengakibatkan kerugian atau masalah. Nah, oke teman-teman, simpel saja. Nah, langsung kita bahas, apakah Anda atau rekan-rekan pernah melihat atau mengalami kejadian yang barusan kita saksikan? Apa akibatnya terhadap kendaraan? Inilah akibatnya teman-teman. Kerusak kendaraan, rusak parah. Seperti gudang simpanan. Nah, kita lanjut teman-teman. Apa dampaknya terhadap korban? Dampak kecelakaan terhadap korban adalah meninggal dunia, kehilangan anggota tubuh, depresi, kehilangan pekerjaan, dan lain-lain. Teman-teman, akibat perilaku berkendara yang tidak kita miliki akan berdampak terhadap korban. Orang bisa kehilangan nyawa, sengsara, depresi, masa depannya hancur. Akibat dari perilaku berkendara yang tidak kita sadarin. Kita tidak memiliki kesadaran saat berkendara, sehingga menyengsarakan orang seperti yang ada slide ini. Nah, untuk itu teman-teman, perlu saya sampaikan, benar tidak ada orang yang sengaja ingin kecelakaan. Tetapi kita tidak menyadari, tidak punya kesadaran saat berkendara, sehingga berakibat yang tidak kita harapkan akan terjadi. Sebenarnya di sini bagaimana kita lebih peduli saat berkendara, sehingga akibat dari ketidakada kesadaran kita berdampak terhadap orang lain. Mudah-mudahan teman-teman tidak mengalami ini. Saya yakin teman-teman terhindar dari ini. Tapi paling tidak saya berbagi agar teman-teman bisa mengimplementasikan berkendara, melakukan antisipasi. Kita lanjut teman-teman. Apa dampaknya terhadap pengemudi itu sendiri? Nah, sini udah jelas. Penjara, dipecat dari perusahaan, finansial bermasalah. Kalau yang teman-teman ada di perusahaan saya. Seperti ini. Nah, kita masuk ke penjara. Kita diproses hukum, dijatuhkan hukuman penjara
akibat menghilangkan nyawa seseorang. Ini contoh ya teman-teman ya. Nah, kita divonis 3 tahun penjara dari pengadilan. Apa dampaknya terhadap keluarga kita? Nih teman-teman, istri kita cantik, anak kita bercita-cita tadinya seorang dokter, yang mengakibatkan kita semangat untuk melakukan pekerjaan kita, seorang pengemudi, hanya karena satu detik kita tidak memiliki kesadaran sehingga cita-cita anak kita tidak tercapai. Istri merenung, sedih, depresi. Kenapa? Karena finansial sudah bermasalah. Selama kita bekerja, saya yakin istri kita bisa nyimpan duit. Apakah uang yang disimpan itu bisa bertahan sampai kita keluar? Sampai kita bebas? Tidak teman-teman. Sini perlu kita pikirkan. Lalu bagaimana? Si istri paling tidak berusahalah untuk membantu menggantikan sang suami. Mungkin usaha kecil. Tapi apakah itu beruntung? Belum tentu tidak. Lalu apa? Bagaimana si istri? Bagaimana istri kita menghadapi masalah ini? Semua beban selama ini yang ada di pundak sang suami kini beralih kepada istri akibat dari kejadian yang dialaminya. Perilaku berkendara yang tidak memiliki kesadaran berkendara hanya hitungan detik berakibat fatal sampai ke si buah hati. Akhirnya istri melakukan pinjaman kepada tetangga sebelah. Tetangga sebelah menyadari dapat membantu. Katakanlah tetangga sebelah itu seorang Mr. X. Nah, lama-kelamaan si istri sudah terbebani tuntutan dari si anak ingin sekolah. Akibat dari pinjaman tersebut, si istri berhutang budi sehingga terjadilah pendekatan terhadap Mr. X tersebut. Nah, ini contoh aja teman-teman. Inilah akibat dari perilaku berkendara yang tidak kita sadari. Istri kita pergi berpaling kepada orang lain. Mau tidak mau. Tadinya niat istri kita tidak ada seperti ini. Dia berencana hanya ingin melindungi anaknya agar dapat kebutuhan sekolah. Tetapi apa yang terjadi? Seiring berjalannya waktu, inilah yang akan terjadi. Dia berpaling ke tetangga sebelah. Sehingga kita tidak diperhatikan lagi. Inilah akibatnya teman-teman. Lalu bagaimana dengan rencana atau cita-cita anak kita tadi? Masa depan hancur. Anak tidak tahu mengarah kemana lagi. Sang ibu pergi dengan tetangga sebelah. Bapak di penjara. Bagaimana nasib anak ini? Oke lah teman-teman. Masa depan ini akan hancur. Mudah-mudahan ini tidak terjadi dan ini tidak kita alami. Saya yakin teman-teman berkat doa kita bisa menghindar dari laka. Ditambah lagi kesadaran kita. Saya yakin keselamatan itu ada di tangan kita. Sekalipun hidup kita hidup dalam berkendara, tapi yang jelas kita lakukan penuh dengan kesadaran. Oke teman-teman. Bagaimana dampaknya terhadap perusahaan? Dampak terhadap perusahaan, citra perusahaan buruk, unit tidak beroperasi, kerusakan unit sangat parah, sanksi terhadap perusahaan. Nah, kalau di perusahaan kami teman-teman ini sanksinya luar biasa nih. Luar biasa sanksinya. Nah, kita bahas citra perusahaan. Kalau kejadian sering kecelakaan akibat dari perilaku berkendara, nama perusahaan itu akan jadi buruk. Tadinya di mata masyarakat, setiap unit kita lewat kendaraan kita selalu diperhatikan orang. Sekarang kita dipandang sebelah mata. Ini contoh. Ini kenapa? Karena sering mengalami kecelakaan. Apakah ini harus kita alami? Apakah harus kita alami baru kita punya kesadaran? Tidak teman-teman. Sebelum terjadi, kita lakukanlah berkendara yang jelas kita punya atau kita memiliki kesadaran. Nah, teman-teman,
Bisakah kita menghilangkan kecelakaan? Saya katakan tidak. Lalu bagaimana teman-teman? Kecelakaan itu bisa dihindarin dan bisa diperkecil. Dengan apa? Defensive driving. Apa itu defensive driving, teman-teman? Bertahan. Perilaku mengemudi yang dapat menghindarkan kita dari masalah, baik yang disebabkan oleh orang lain maupun diri sendiri, dan tidak mudah terprovokasi. Itu langkah awal menghadapi defensive driving. Nah, di sini teman-teman saya ajak untuk melihat gambar. Di sini ada seorang pemuda yang menaiki roda 4 tapi tidak mutar, teman-temannya. Dia hanya berkaki 4, yaitu kuda. Dia diserang oleh ratusan pasukan. Tetapi dia sudah melanglang buana di area tersebut. Yang dia lakukan apa? Bertahan. Nggak mungkin dia melawan. Akan berakibat fatal terhadap dia. Kenapa dia bertahan? Kenapa dia bisa jadi pemenangnya? Apa benar dia pemenangnya? Yes. Kenapa? Dia melakukan pertahanan karena dia sudah familiar dan paham betul medan perangnya. Berapapun tembok yang terbuat dari sana, dia sudah paham betul. Sehingga dia bertahan dan dialah pemenangnya. 1000 kali dia berperang, yakin saya 1000 kali dia jadi pemenang. Kenapa? Dasarnya tadi medan-medan perangnya sudah diketahui. Kalau kita analogikan terhadap berkendara, bagaimana teman-teman? Itulah artinya defensive driving. Defensif itu adalah sebuah pertahanan. Bagaimana kita bertahan dari perilaku pengendara yang searah dengan jalur yang kita lewati. Itu tujuannya. Bagaimana kita memprediksi, bagaimana sifat-sifat perilaku pengendara lain yang searah dengan kita, yang ada di samping kita. Paling tidak kita melakukan kerjasama. Apa yang kita lakukan? Pastikan kendaraan kita itu terlihat dengan orang lain. Dengan cara apa? Lampu atau klakson. Langkah pertama. Kalau memang tidak bisa lagi, ya kita berhenti. Banyak mengalah demi keselamatan. Itulah artinya defensif. Melakukan pertahanan saat berkendara dan berhadapan dengan karakter pengemudi di jalan raya. Macam-macam perilaku pengemudi seperti video tadi. Nah, hal-hal penting dalam defensive driving adalah sehat secara fisik, menjaga pola makan, tidak meminum alkohol, tidak mengkonsumsi obat terlarang. Ini adalah poin utamanya. Tapi kita bahas yang ada di dalam piring bersama hasil bumi kita ini, tempe dan bayam. Nah, kenapa kita fokus? Karena ini berdampak kepada masalah atau bisa mengakibatkan konsentrasi kita saat di jalan raya. Kenapa? Sebelum kita jauh, faktor bagaimana kita menjaga pola makan, kita pastikan makanan itu yang seimbang dengan tubuh kita. Contoh, kita analogikan terhadap BBM, premium dan Pertamax. Coba rekan-rekan buktikan 3 hari menggunakan premium, 3 hari menggunakan Pertamax. Saya yakin lebih boros premium daripada Pertamax. Kenapa? Karena kualitasnya. Sama dengan makanan ini. Kalau makanan ini dimasak 3 hari yang lalu kita makan sekarang, akan berdampak saat kita berkendara. Mungkin dampaknya tidak besar, tapi bagian tubuh kita, dalam tubuh kita mungkin bisa pencernaan kita akan terganggu. Di saat pencernaan kita terganggu, konsentrasi kita pasti akan terganggu karena kita fokus kepada sakit yang kita alami. Itulah. Jadi dasarnya pastikan pola makan terjaga. Seperti itu. Oke teman-teman. Yang kedua, hal-hal penting defensive driving adalah libatkan keluarga kita. Seperti yang ada di video ini. Mungkin simpel saja teman-teman. Seorang pengemudi selalu melibatkan istrinya, peduli dengan kinerjanya. Menyediakan segala peralatan sebelum bekerja. Nah, itulah teman-teman
yang harus kita lakukan. Ini sangat penting teman-teman. Coba dilihat dari video. Begitu setianya seorang istri memberangkatkan suaminya. Kita tidak bisa sukses atau selamat dalam perjalanan tanpa doa sang istri. Saya kira teman-teman sama bisa memiliki persepsi yang sama dengan saya. Nah, itulah salah satunya langkah-langkah yang paling penting defensive driving. Nah, ini teman-teman, kondisi kendaraan juga saya yakin, manajemen perjalanan dan kondisi kita. Nah, karakter pengemudi di sini kita perlu pembahasan lebih dalam lagi. Nah, perhatian khusus defensive driving adalah mata, hidung, telinga berfungsi dengan normal. Untuk apa? Menggunakan mata melihat secara luas untuk memperkecil di saat kita melihat namanya yang tidak terlihat dari pandangan mata atau spion, itu blind spot. Langsung kita mentransfer kepada otak kita untuk memprediksi, melakukan perhitungan. Hidung berfungsi secara normal untuk apa? Namanya kendaraan kadang-kadang bisa saja ada korslet di bagian belakang unit yang tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita menggunakan penciuman dengan hidung kita sehingga kita bisa melakukan antisipasi. Kuping dipastikan untuk berfungsi dengan normal. Untuk apa? Untuk mendengar hal-hal yang di jalan raya. Contohnya, orang membutuhkan jalan menggunakan klakson. Ini harus benar-benar berfungsi. Benturan atau serempetan di belakang, paling tidak kita bisa mendengar gesekannya. Seperti itu teman-teman. Baiklah teman-teman, itu bagian dari defensive driving. Nah, kita ambil lebih kernya agar kita lebih memahami teman-teman. Di sini banyak slide yang seharusnya saya sampaikan, tapi mohon maaf waktu memang yang membatasi. Yang jelas karakter pengemudi, attitude yang paling jelas. Apa yang dimaksud dengan attitude? Lebih mengalah untuk selamat, itu aja udah. Banyak mengalah untuk selamat. Biarkan orang lain gila. Kita anggap orang lain itu orang yang tidak peduli, hanya kita yang waras. Apa yang kita lakukan? Mengalah. Ini mohon maaf bahasa gila tadi. Mengalah, udah. Karena kita kalau dalam kota, di kota Jakarta, yang kita hadapin itu perilaku berkendara sangat luar biasa. Sifat pengendara itu luar biasa. Kalau kita tidak mengalah, kita tidak punya kesadaran, saya yakin masalah itu akan ada di depan mata kita. Dan kita juga harus merasakan itu jika kita tidak punya kesadaran. Nah, teman-teman, jika teman-teman melihat perilaku berkendara seperti ini, berteriak, dan karakternya yang tidak bagus, sifat yang tidak bagus, dilakukan di jalan raya, coba bandingkan teman-teman. Perilaku berkendara di atas berarti sama dengan, ya tergantung teman-teman lah menyampaikan, bukan saya ya. Tapi yang jelas bagaimana kita menghindar dari kecelakaan itu. Kita punya kesadaran karena yang ada di gambar ini tidak baik untuk dilihat orang. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, saya lanjut lagi. Nah di sini punya andil teman-teman. Kita harus punya kesadaran. Di sini kita mungkin melihat kendaraan warna merah ini, dia tidak merasakan apa-apa, tapi dia tidak menyadari perilaku berkendara. Ini agresif diam, ngesalin orang, itu ceritanya. Yang di sampingnya sudah kesal. Kenapa? Karena pengendara yang tidak pernah punya kesadaran, dia selalu tidak memikirkan pembatas jalan, baik jalan terputus, marka terputus ataupun marka utuh. Seperti ini teman-teman. Ini perilaku yang tidak baik. Inilah yang mengakibatkan kecelakaan
dari awal. Nah, seperti itu teman-teman. Ini jangan sampai kita melakukannya. Kita pastikan unit kita melintas di antara garis dan tidak pernah melintas di atas garis. Nah, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat teman-teman ya, karena ini mungkin kita begitu kita melewati jalur ini, ternyata ada kendaraan dari belakang marah, ya kita tidak menyadari kita melintas di atas garis marka pembatas seperti itu. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat materi yang bisa sampaikan ini. Yang jelas, inilah langkah-langkah kita menghindar dari masalah. Nah, ini satu, jangan pernah teman-teman melakukan atau menambah kecepatan jika pandangan kita tertutup. Ini termasuk pandangan di zona merah. Ini membahayakan buat kita, sama saja kita bunuh diri jika kita melakukan ini, karena tembus pandang jauh melihat ke depan dibatasin oleh kendaraan yang ada depan kita. Inilah perilaku-perilaku yang kita hilangkan. Baiklah rekan-rekan, kita lanjut saja. Nah, di sini saya mengajak rekan-rekan bagaimana memahami gambar ini. Tadinya pengendara ini dari kilometer yang jauh sudah menyadari ada sebuah binatang yang ada depannya. Tapi karena dia tidak menyadari, tidak mencintai binatang tersebut, sehingga dia tidak membatasi, tidak mengurangi kecepatannya. Begitu dia dekat, dia sadar, oh ternyata binatang peliharaan. Akhirnya dia melakukan pengereman secara mendadak. Coba kalau kita yang ngerem, yang melakukan pemberhentian seperti ini, bawa bis penumpang kita penuh, saya yakin penumpang kita keluar dari pintu yang sama serentak sehingga terkapar di bawah. Mudah-mudahan slide ini bisa menyadarkan rekan-rekanku. Mohon maaf saya bukannya menggurui, tapi tujuan saya ingin berbagi. Demikianlah teman-teman yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini nanti perlu saya sampaikan juga, ini bagian dari defensive driving. Pengereman yang terencana membutuhkan waktu 6 detik. Apa yang kita lakukan? Kenapa ada gambar pohon yang telah dipotong 6 tahun yang lewat kok ada tunas kembali? Nah, saksikan pengereman yang terencana di video berikutnya. Bagaimana langkah kita agar pelanggan, keselamatan unit kita bisa terjamin, menguntungkan buat perusahaan. Lakukanlah pengereman yang terencana dan tonton di video selanjutnya. Teman-teman, ada pepatah Mesir kuno yang mengatakan, salamat dasor segaluhutan. Langkah awal kita salah, langkah akhir pun kita tidak akan maksimal. Nah, tujuan daripada bahasa itu adalah dari rumah kita berdoa sehingga pulang pun kita selamat. Ternyata kita ditunggu sang istri. Septibel atau sabuk pengaman yang paling indah dan paling kuat adalah keluarga kita. Terima kasih teman-teman, semoga apa yang saya bagikan ini, bermanfaat dan berguna bagi rekan-rekan driver atau pengemudi dimanapun rekan-rekanku berada. Bagi yang suka video saya, baru yang bergabung, mohon dukungannya, subscribe, klik loncengnya, like, bagikan. Terima kasih, semoga menjadi pengemudi yang profesional. Mari kita berbagi. Terima materi saya, terima wejangan saya. Saya hanya niat tulus ingin berbagi. Semoga bermanfaat buat pengemudi-pengemudi dimanapun kita berada. Salam hormat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semangat driver Indonesia.